Sejarah dan misteri petilasan Pamuksan Prabu Sri Aji Joyoboyo. Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur adalah wilayah kabupaten yang menyimpan sejuta wilayah sejarah khususnya yang berkaitan dengan silsilah kerajaan Kediri kuno. Salah satunya adalah Komplek Pamuksan Sri Aji Joyoboyo yang terletak di Desa Menang, Kecamatan Pagu. Banyak orang yang berkunjung untuk berziarah, melakukan wisata religi, hingga melaksanakan ritual untuk hajatnya masing-masing. Kawasan Pamuksan memang memiliki pesona dan nuansa spiritual. Tentu tak lepas dari sosok Sang Prabu Sri Aji Joyoboyo. Beliau dikenal dengan kesaktiannya yang mampu meramalkan masa depan. Ramalan tersebut dirangkum dalam kitab Jongko Joyoboyo atau Ramalan Jayabaya yang sedikit banyak sudah terbukti kebenarannya. Disebut-sebut, petilasan ini menjadi pusat sejarah dan cikal bakal berdirinya Kediri. Seperti apa kisah Pamuksan Prabu Sri Aji Joyoboyo yang awalnya berasal dari wangsit atau mimpi. Petilasan merupakan suatu tempat yang dipercaya pernah disinggahi, didiami, atau tempat di mana terjadinya peristiwa oleh seseorang yang dianggap penting. Komplek inilah yang dipercaya sebagai tempat muksa Sri Aji Joyoboyo. Dengan kata lain, Pakmusan Sri Aji Joyoboyo. Beliau adalah sosok yang terkenal sebagai seorang raja pada zaman kerajaan Kediri. Pemerintahan Joyoboyo dianggap sebagai masa kejayaannya. Tak ada tandingannya dari zaman ke zaman. Selain menjadi seorang raja, Joyoboyo juga dikenal sebagai orang sakti. Ia dipercaya memiliki kejernihan batin sehingga mampu memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Mengingat beliau adalah tokoh sakti, maka banyak masyarakat sekitar maupun dari luar Kediri yang datang ke Pamuksan untuk meminta berkah. Selain itu, Joyoboyo merupakan leluhur dari masyarakat Kediri, hingga kepercayaan masyarakat terhadap Pamuksan Sri Aji Joyoboyo pun masih sangat tinggi. Di kawasan Pamuksan terdapat beberapa lokasi terjadinya peristiwa-peristiwa penting. Kini, lokasi tersebut dibagi menjadi beberapa titik sakral, yakni Loka Moksa yang dianggap sebagai tempat Sri Aji Joyoboyo menghilang dari jasadnya. Loka Busana merupakan tempat beliau menanggalkan busana. Loka Makuta, tempat beliau menaruh mahkotanya sebelum moksa. Masyarakat percaya beliau mengalami moksa karena memang sampai sekarang jasad Sri Aji Joyoboyo tidak diketemukan. Lantas, dari mana asal muasal komplek Pamuksan ini? Para pengunjung yang datang ke Pamuksan biasanya melakukan serangkaian ritual yang berpusat di Loka Moksa. Sebelum memasuki Loka Moksa, para pengunjung harus melewati beberapa anak tangga hingga akhirnya sampai di depan 3 pintu. Tersebut memiliki rupanya sama, namun setiap pintu memiliki makna yang berbeda. Masyarakat Jawa percaya bahwa manusia mengalami 3 alam kehidupan. Pintu paling kiri melambangkan alam kandungan, pintu tengah adalah alam nyata, pintu paling kanan merupakan simbol alam sukma atau alam akhirat. Karenanya para pengunjung yang berziarah disarankan masuk melalui pintu paling kiri, berdoa di pintu tengah, kemudian keluar melalui pintu paling kanan. Sebelum memasuki Loka Moksa, para pengunjung harus menjaga tata krama saat menghadap Sang Prabu, yakni dengan berlaku seperti menghadap seorang raja. Hingga kini, nama besar Sri Aji Joyoboyo tidak hilang dimakan zaman. Meski sudah beratus-ratus tahun lamanya, kesaktian Sang Raja Besar Kediri masih dipercaya dan dipegang teguh oleh masyarakat, khususnya masyarakat Jawa. Sebagai tempat ritual para peziarah Loka Moksa, tak hanya kental dengan nuansa sakral saja. Terdapat pula sebuah mitos yang dipercaya kalangan peziarah bagi siapa yang mendapat bunga kandil usai berziarah, konon keinginan atau cita-cita yang diinginkan bakal terwujud. Joyoboyo mampu meramal segala peristiwa di masa yang akan datang. Tak hanya perihal Pulau Jawa, namun juga perihal ramalan skala nasional. Kesaktian beliau memercik daya magis yang meliputi kawasan Pamuksan. Tak jarang muncul kejadian yang menjadi pertanda bahwa sesuatu akan terjadi. Itulah tadi sekilas info tentang cerita Sri Aji Joyoboyo. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.